Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pagi hari ini masih saya bacakan hadis-hadis Nabi tentang tata cara sholat seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya harus mempelajarinya. Ya, barangkali ada hadis-hadis yang belum pernah sampai kepada saudara sekalian, saya bacakan kembali. Ya. Kemarin diawali dengan membaca hadis tentang keutamaan sholat. Ya. Itu yang baru disampaikan kemarin, satu hadis saja. Ya, hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya ini juga sudah disampaikan. Kemudian ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan sholat atau fadilahnya sholat. Itu mungkin ada di antara saudara yang belum pernah mendengar hadis ini, saya sampaikan. Ini hadis terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 1044 di bawah judul bab Fadlis Sholawat, keutamaan sholat fardu. Sholat fardu itu keutamaannya selain membersihkan dosa, sebagaimana orang yang mandi sehari 5 kali, ya. Terus yang kedua kemarin apa? Ya, ini dua hadis ini menunjukkan dua hadis ini isinya sama, menunjukkan bahwa sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu bisa menghapus dosa kita. Nah, dosa apa yang bisa dihapus oleh sholat? Antara lain dosa seperti yang tersebut di hadis nomor 1044 dari kitab Riyadhus Shalihin. Saya baca dua kitab Riyadhus Shalihin sama Nailul Autar atau Mukhtasar Nailul Autar. Ini hadis nomor 1044 bunyinya begini. Wa an ibni Mas'udin, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud, tapi panggilannya anak laki-lakinya Pak Mas'ud, Ibnu Mas'ud, namanya adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang pandai dalam menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, anna bahwasanya, kata Ibnu Mas'ud ini, dulu Ibnu Mas'ud cerita kepada orang-orang, anna rojulan, bahwa ada seorang laki-laki, asoba, dia menimpakan, asoba itu mengenai gitu, min nimra'atin, dari seorang perempuan. Jadi ada seorang laki-laki menimpakan kepada seorang perempuan, apa yang dia timpakan? Kublatan, ciuman. Jadi zaman Nabi dulu ada juga ya laki-laki itu apa namanya ya, nekat gitu. Ada perempuan tuh bukan cuma dilihat Pak, didatangi, dipeluk, dicium. Wah. Jadi ini cerita, ini yang cerita Abdullah bin Mas'ud. Dulu ada seorang laki-laki menimpakan ciuman kepada seorang wanita. Fa'atan nabiyya, lalu dia mendatangi Nabi. Nah, ini bedanya dengan kita. Kalau kita berbuat sesuatu kepada perempuan, perbuatan yang tidak senonoh atau tidak pantas,
Diam-diam kita nggak berani cerita-cerita. Tapi orang ini enggak, datang pada Nabi dia. Fa'atan Nabi, lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, lalu dia memberitahukan kepada Nabi. Ya Rasulullah, tadi saya sudah berbuat dosa, kira-kira begitulah. Ini saya nggak dengar dia ngomongnya apa, kita nggak dengar. Bayangan saya. Dia lapor, ya Rasulullah, tadi saya melihat perempuan cantik, saya nggak tahan lagi ya Rasulullah. Saya datangi, saya cium. Dia merasa berdosa setelah itu. Aduh, saya sudah berdosa ini. Terus datang kepada Nabi, ngabarkan kepada Nabi. Nabi diceritain, Nabi itu orangnya nggak seperti kita, Pak, pemarah gitu, penyarikan. Kalau kita ini, Nabi itu orangnya sabar banget sudah, pol sabarnya itu. Mungkin beliau cuma tarik nafas. Itu kira-kira. Didatangi oleh Nabi, lapor, ya Rasulullah, tadi saya mencium seorang perempuan, bagaimana ya Rasulullah? Nabi nggak bisa jawab, terdiam beliau. Fa'anzalallah, lalu anzala, menurunkanlah Allah Ta'ala yang maha tinggi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang tertulis dalam surat Hud ayat 114. Bunyinya begini. Aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu terdapat di surat Hud. Kita lihat surat Hud, itu surat ke berapa Pak? 11 ya. Surat ke-11. Kita lihat surat Hud. Nih. Ayat 114 tadi ya. Nah, ayat 114. Ini cuma 120 ayat. Tadi di akhir-akhirnya. Loh, ini kok saya buka ini sih. Bukan ini, harus yang kubuka. Bentar. Yang sini aja deh. Surat Hud. Surat ke-11 ayat 114. Nah, ini ayatnya. Di belakangnya ayat tentang larangan cenderung kepada orang-orang yang zalim. Jadi kita condong pada orang zalim itu nggak boleh. Ada orang zalim ini. Zalim itu apa sih? Zalim itu berbuat tidak adil. Zalim itu lawannya adil. Jadi ada orang zalim, orang yang tidak adil itu gimana? Kalau ada orang berbuat kesalahan, orang ini karena temannya dia nggak dihukum. Orang itu berbuat kesalahan yang sama karena bukan temannya dia dihukum. Ini orang zalim ini begini nih. Nah, kita cenderung pada orang zalim nggak boleh, senang pada orang zalim nggak boleh. Walaupun itu bapak sampean sendiri, atau ibu sampean sendiri, atau kerabat sampean sendiri, tidak boleh. Condong. Coba di Quran halaman berapa Pak? Ini surat Hud nih. Hah? Berapa? 234 ya. Ini surat Hud. Dimulai dari rukuk baru nih 110 ayatnya. Allah berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun wa aqimis salata tarfayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu ayat-ayatnya Pak. Terjemahannya dari Kementerian Agama ini. Walaqad ataina Musal kitaba, ini ya di ayat 110 itu. Ini walaqad ataina Musal kitaba, dan sungguh kami Allah telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Walaqad ataina Musal kitaba, gitulah. Fakhtulifa fih, lalu diperselisihkannya. Fakhtulifa, lalu diperselisihkan kitab Taurat oleh umatnya Nabi Musa. Nah, Taurat diperselisihkan oleh Bani Israel. Itu kelakuan Bani Israel itu gitu, suka memperselisihkan ayat-ayat Allah. Dalam hal ini Taurat dulu. Nah, kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW jangan meniru Bani Israel, umat Nabi Musa yang durhaka pada Nabi Musa. Bani Israel itu umat Nabi Musa, tapi yang durhaka kepada Nabi Musa. Ya. Jadi mereka suka memperselisihkan Taurat. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, walaula kalimatun, dan kalau tidak karena ada satu ketetapan sabaqat min rabbika yang telah lewat terdahulu dari Tuhanmu. Allah sudah membuat ketetapan. Ketetapannya apa? Bahwa kalau orang berdosa oleh Allah tidak langsung dihukum di dunia, dibiarkan. Kalau orang berdosa oleh Allah kan dibiarkan aja, nggak akan disiksa. Nanti ada waktunya sendiri untuk menyiksa, nggak langsung spontan. Apalagi kalau orang itu beriman, ditunggu dulu. Dan lebih lagi kalau itu orang itu kafir, lebih dibiarkan lagi. Kalau orang demikian kasih waktu dulu, mungkin dia sebentar lagi istighfar ya. Seperti cerita hadis tadi, seorang laki-laki datang melihat perempuan, diciumnya, terus lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya sudah mencium perempuan, gimana dosa saya, gimana caranya bertobat, bagaimana? Turun ayat yang ada di sini nanti ya. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum, dan kalau tidak karena ketetapan Allah yang sudah lewat dari Tuhan kamu, sungguh diselesaikanlah di antara mereka. Niscaya diputuskanlah di antara mereka. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka Bani Israel lafi, sungguh berada dalam syakin keraguan minhu darinya, dari kitab Taurat. Muribin, orang yang bimbang, orang yang ragu, yang bimbang kepada kitab Taurat. Itu Bani Israel itu begitu.
Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum. Wa inna dan sesungguhnya kullan masing-masing tiap-tiap orang, tiap-tiap umat, lamma pasti, la yuwaffiyannahum sungguh benar-benar dia Allah akan membalas sempurna, sungguh benar-benar akan membalas sempurna kepada mereka Rabbuka Tuhan kamu Muhammad a'malahum terhadap amal-amal mereka. Semua amal perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah dengan sempurna balasannya. Tapi nanti, enggak sekarang. Ya, innahu sesungguhnya dia Allah bima dengan apa saja yang ya'maluna mereka perbuat, mereka amalkan, mereka kerjakan, khabirun maha banyak beritanya, maha banyak kabarnya. Khabir sangat maha mengetahui. Kalau profesor siapa namanya itu, bapaknya Najwa Shihab siapa itu? Quraisy Shihab. Nah, Profesor Quraisy Shihab itu mengartikan khabir itu maha teliti. Ya dia sendiri yang biasa mengatakan. Jadi Allah itu maha teliti. Allah itu khabir, banyak kabar-kabarnya. Jadi semua kabar itu Allah tahu. Kabar Pak Presiden begini-begini itu tahu. Kalau wartawan kan tahunya kalau diberitahu oleh staf kepresidenan, ya, oleh Seknek atau kantor Seknek atau oleh itu KSP itu ya, atau oleh presiden sendiri, baru wartawan tahu bisa menulis berita. Kalau Allah itu nggak usah pakai KSP, nggak usah pakai wartawan, Allah itu tahu semua berita. Ya, Allah itu khabir. Lalu Allah berpesan setelah bercerita tentang Bani Israel, tentang Nabi Musa dengan Bani Israel, bagaimana Bani Israel bersikap kepada Nabi Musa dan kepada kitab Taurat. Lalu Allah berpesan kepada Nabi kita, fastaqim maka istiqomahlah kamu Muhammad, maka berlaku luruslah kamu, kama umirta, seperti kamu telah diperintah. Kamu kan sudah diperintah oleh Allah Muhammad supaya kamu itu istiqomah. Banyak ayat berbunyi ya, perintah pada Nabi untuk istiqomah. Ya. Wa man taba ma'aka dan orang yang bertobat bersamamu. Dan Nabi diperintah untuk istiqomah bersama orang yang bertobat bersama Nabi. Dan Nabi kita disuruh istiqomah bersama pengikut-pengikutnya, umatnya. Wala tatghaw dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu sesungguhnya dia Allah bima dengan apa saja yang tak maluna kalian amalkan, kalian kerjakan. Basirun, Allah itu maha melihat. Ini ayat 111, 110, 111, 112 diterjemahkan oleh Kementerian Agama seperti ini. Ya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Tapi Bani Israel oleh Allah dibiarkan. Kurang ajar sama Nabi Musa itu dibiarkan oleh Allah, enggak diapa-apain. Karena memang hari ini bukan hari pembalasan, ini hari untuk berbuat, beramal. Ketetapan Allah adalah bahwa manusia tidak akan dihukum segera di dunia ini, nanti di akhirat. Ya. Sungguh mereka orang kafir Mekah itu Muhammad benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran. Jadi wa innahum dan sungguhnya mereka, ini orang-orang Mekah ini bukan Bani Israel ya. Wa innahum lafi syakim minhu murib, dan sesungguhnya mereka wahai Muhammad kaummu orang-orang Mekah itu lafi syakim minhu murib, sungguh berada dalam keraguan terhadap Al-Qur'an dan dalam kebimbangan. Ini terus pada ayat berikutnya, dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu ya pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh dia Allah maha teliti. Ya ini khabir, maha teliti.
Maha teliti apa yang mereka kerjakan. Fastaqim kama umirta, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, tetaplah engkau istiqomah berada di jalan yang benar, kama umirta sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga kepada orang yang bertobat bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sungguh Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terus pada ayat berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Ini wala tarkanu, dan janganlah kalian cenderung, condong. Condong itu loh. Condong itu ya, saya kok condong pada orang ini ya, pada pendapatnya orang ini, kepada visi misinya orang ini, kepada omongannya orang ini daripada pada omongannya orang ini. Itu namanya condong. Condong pada orang zalim itu tidak boleh. Wala tarkanu, dan janganlah kalian cenderung ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang telah berbuat zalim. Fatamassakumun nar, maka nanti akan mengenai kalian semua api neraka. Jadi condong pada orang zalim, senang pada orang zalim, bisa masuk neraka, Pak. Ini loh ayatnya jelas banget, ini enggak usah pakai tafsir. Wa malakum min dunillahi min auliya, dan kalau kamu sudah masuk neraka maka tidak ada bagi kalian semua min dunillah, dari selain Allah, min auliya, dari para penolong-penolong. Tidak ada lagi penolong-penolong selain Allah kalau sudah sampai di neraka sana. Tsummalatun sorun, kemudian kalian semua tidak akan ditolong. Tidak akan diberi pertolongan nanti di akhirat sana kalau orang berbuat zalim sampai mati tidak bertobat. Condong pada orang zalim sampai mati tidak bertobat. Condong pada orang zalim 5 tahun. Bukannya bertobat, diulangi lagi 5 tahun. Condong lagi dia. Masuk neraka kalau enggak bertobat. Mestinya setelah ini tobat. Udah enggak mau sama itu, pokoknya sama itu keluarganya, sama kamu aku sudah. Apapun yang terjadi, aku sama yang ini aja. Ini belum ada track record jelek kok. Belum ada. Ya. Terus apa? Ayat berikutnya berbunyi, wa aqimis shalah. Setelah Allah melarang kita condong kepada orang-orang zalim, lalu Allah menasihati kita, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Kapan menegakkan salat? Torofayin nahar, torofai di 2 ujung, an-nahari siang. Di 2 ujung siang itu subuh, duhur, asar. Ya, wa zulafam minal lail, dan tegakkanlah salat di sebagian dari malam hari, yaitu maghrib dan isya. Salatlah 5 waktu. Nah, ini dalil salat 5 waktu ini. Ada seperti dalam surat Al-Isra juga ada nanti. Jadi dulu pernah ada orang ngomong itu, Adik Armando kalau nggak salah ngomong. Dalam Al-Quran tuh nggak ada perintah salat 5 waktu tuh, nggak ada. Lah yo kira sinau tafsir kok, maca terjemahan tok. Yang kamu baca terjemahan Al-Quran bukan tafsir. Al-Quran itu harus dipahami dengan tafsir, nggak bisa dipahami dari tarjamah, nggak boleh. Enggak bisa dan enggak boleh. Jadi kita belajar sendiri Al-Quran otodidak itu enggak boleh. Baca terus kita pahami sendiri enggak boleh. Harus pakai guru. Zalika tunggu dulu. Nah, apa namanya? Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, akan menghapus, akan menghilangkan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Kebaikan itu, pahala itu akan menghapus dosa. Setiap kali kita sholat kan dapat pahala. Pahala sholat itu bisa menghapus dosa.
Zalika dzikra, itulah peringatan lidzakirin, bagi orang-orang yang mau ingat. Ini loh. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, bagi sholat subuh, petang, duhur sama asar. Dan pada bagian permulaan malam, yaitu maghrib dan isya. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Terus, wasbir, dan bersabarlah kamu Muhammad. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat baik, Allah enggak pernah menyia-nyiakan, menyepelekan, enggak pernah. Siapapun dia, mau dia pelacur, mau dia koruptor, mau dia orang jahat, keturunan PKI atau siapapun dia, kalau dia berbuat baik, oleh Allah dihargai kebaikannya. Tapi kalau dia berbuat dosa, dihitung juga oleh Allah dosanya. Nanti akan dibalas di hari kiamat dengan balasan yang sempurna. Nah, ini tadi ya, ketika sebentar, ada lagi yang perlu saya sampaikan dulu. Kita lihat dulu di sini. Ini apa ini? Mukhtasar tafsir. Ayat 114 ya tadi ya. Surat Hud kok. Iya, surat Hud ayat 114. Ini ya. Wa aqimis sholata, gitu kan? Wa aqim ayyuhar rasul, dan tegakkanlah wahai rasul as-sholata, salat itu ala ahsani wajhin, kerjakanlah salat dalam keadaan atau pada sebaik-baik bentuk, sebaik-baik arah, sebaik-baik wajah. Salat kita kan bisa dilihat, seperti wajah kita bisa dilihat. Oh, ini wajahnya bagus, ini wajahnya bersih, bagus, orang ini cantik, ini ganteng, ini cakep, ini, nah gitu, sudah cakep. Ada orang sholat juga bisa lihat, wah sholatnya cakep ini. Kalau orang sholatnya cepat, wah sholatnya enggak cakep ini. Sholat baru Allahu Akbar, baru bar tunduk ini, imamnya menunduk baru rukuk, makmunya kan enggak boleh bareng sama imam. Di belakangnya nyusul, dia baru Allahu Akbar, dia sudah bangun, sami Allah liman hamidah, belum subhana rabbiyal azim, belum, baru gitu, sami Allah liman hamidah. Waduh, cepat banget imamnya ini. Ya baru mau subhana rabbiyal azim, baru itu udah bangun dia, sami Allah liman hamidah. Ya bingit bangun, akhirnya bangun, baru mau rabbana Allahu Akbar. Wah, ngebut banget nih imamnya ini. Nanti sholatnya enggak cakep itu, enggak bagus. Ini kerjakanlah sholat wahai Rasul dengan sebaik-baik cara, sifat. Fi tarafayin nahar, di dua ujung siang. Wahuma, dan kedua ujung siang itu adalah awalun nahar, awal siang yaitu subuh. Wa akhirahu, ya, dan akhir siang. Fi tarafayin wa huwa awalin nahar wa akhirihi. Wa aqamaha, dan kerjakanlah juga, wa aqimha, dan kerjakanlah juga salat itu fi saatin minal lail, pada saat-saat dari malam hari, yaitu salat maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, innal a'mala sholihati, sesungguhnya amal-amal soleh itu yudhibna, akan menghilangkan, maksudnya tamhu, akan menghapus as-sayyiat, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu dambun, adzambi, ya Rabbi firli, Allahumma firli dzunubi, itu ya, Allahumma firli dzunubi kullahu, itu misalnya begitu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Kalau dambun itu dosa besar, kalau sayyi'atun itu dosa kecil.
Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyiat, akan menghapus kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa kecil. Ini tafsirnya katakan innal a'mala sholihat, sesungguhnya amal-amal soleh termasuk sholat 5 waktu itu tamhu sohoirud dzunub, bisa menghapus kecil-kecilnya dosa. Sohoirad dzunub, ya, bisa menghapus dosa-dosa kecil. Jadi mencium orang itu dosa kecil. Loh, kok guyu? Ya dosa tuh, tapi dosa kecil. Menurut tafsir ini loh ya, zalikal dzikra lidzakirin, zalikal madzkur, itu peringatan yang diperingatkan dalam ayat ini itu adalah mau'izatun, nasihat lil lil muta'adzin, ya, untuk orang-orang yang mau mengambil mengambil nasihat, wa ibratan, dan sebagai ibarat, sebagai contoh, lil mu'tabirin, sebagai ibarat bagi orang yang mau mengambil ibarat. Wasbir dan bersabarlah kamu, bersabir ala fa'ala ma umirtu bihi, bersabarlah kamu Muhammad untuk menjalankan, untuk melaksanakan apa yang aku perintahkan, ma amartu bihi, apa yang aku perintahkan kepadamu dengannya, minal istiqomah wal hirihad, berupa istiqomah dan lain-lainnya. Jadi Nabi diperintah untuk istiqomah, dan istiqomah itu kan kalau nggak sabar nggak kuat kita istiqomah. Ngaji gini istiqomah kalau nggak ditolong oleh Allah nggak kuat kita. Ya, demikian juga amal-amal yang lain. Ya, bersabarlah kamu untuk istiqomah, wa ala tarki ma nahaitu anhu, dan bersabarlah kamu terhadap untuk meninggalkan apa yang aku larang darinya, minat tughyan, dari perbuatan yang melampaui batas, warrukun ilat zulmati, dan cenderung kepada kedzaliman. Innallaha la yubtilu tsawabal muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menghapus balasan pahala orang-orang yang berbuat baik. Bal, akan tetapi yataqabbalu minhum, Allah akan menerima dari mereka ahsana, dengan sebaik-baik alladzi amilu, dengan yang lebih baik dari yang mereka amalkan. Wa yajzihim, dan Allah akan membalas mereka ajrahum, pahala mereka, bi ahsani, dengan balasan yang lebih baik dari makanu ya'malun, apa yang ada mereka amalkan. Jadi kalau ada orang beramal baik satu kali, itu pahalanya seperti beramal 10 kali. Tapi kalau ada orang berbuat 1 kali dosa, dibalasnya, dicatatnya dia berbuat dosa 1 kali saja, dan dia akan dihukum 1 kali hukuman. Jadi ketika ada orang datang kepada Nabi, Rasulullah tadi saya mencium orang, gimana? Turun ayat ini. Udah kamu sholat. Dengan sholat kamu itu, dosa kamu mencium tadi itu sudah dihapus oleh Allah. Tapi jangan diulangi lagi. Nanti aku cium lagi lah, terus aku sholat lagi. Namanya aku kurang ajar, namanya kamu mempermainkan Allah, dan Allah tahu itu kalau dipermainkan. Ya, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, itu Allah tahu. Jadi ini ayat ini menunjukkan bahwa amalan yang namanya sholat itu bisa menghapus dosa, termasuk dosa mencium orang, megang orang, ya, termasuk dosa orang pacaran itu berdosa orang pacaran itu, tapi terhapus dengan sholat 5 waktu. Ya, cuma ya harusnya jangan ya. Kalau kamu belum mau nikah, nggak usah dekat-dekat perempuan dulu. Kalau sudah mau menikah baru boleh kamu cari perempuan. Kalau belum, diam aja kamu, puasa aja kamu, Senin, Kamis, puasa Daud kalau perlu, kalau kuat ya. Nah ini. Nah terus ketika Nabi membacakan ayat ini, jadi ya Rasulullah aku tadi mencium orang, gimana Rasulullah? Turun ayat ini yang menunjukkan bahwa kamu kerjakan sholat 5 waktu, nanti kejelekan kamu akan dihapus oleh Allah. Terus faqala ar-rajulu, lalu berkatalah si laki-laki tadi, Aliyah hada, apakah ayat ini untuk saya ya Rasulullah? Apakah ayat itu tadi turun kepadaku ya Rasulullah?
Gara-gara aku mencium perempuan tadi itu turun ayat ini, apakah karena aku ayat ini turun ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, li jami'i ummati kullihim, bukan hanya untuk kamu, tapi untuk semua umatku seluruhnya. Nah, jadi untuk seluruh umatnya, ya termasuk kita semua ini. Ya, kalau kita pernah memegang orang, mencium orang, berdosa itu, tapi dihapus oleh Allah dengan sholat 5 waktu. Tuh, tapi jangan diulangi terus-terusan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, ada diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini fadilahnya sholat itu. Ya, keutamaan sholat. Nah, yang lainnya lagi, coba ada berapa hadis ini? 1, 2, 3. 2 hadis lagi, ya. Yang hadis yang berikutnya setelah hadis yang tadi itu 2 atau 3 hadis ya. Tadi kan hadis nomor 1044. Sekarang 1045. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Abu Hurairah berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, as-shalawatul khamsu, salat yang 5, maksudnya salat 5 waktu itu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan Jumat kepada Jumat, salat Jumat kepada salat Jumat berikutnya, kafaratun, adalah penghapus dosa, 5 bainahunna, bagi dosa apa saja yang ada di antaranya. Jadi kita habis salat subuh sampai zuhur, nanti salat lagi kan, antara subuh dengan zuhur kita melakukan dosa, ini dihapus dengan salat zuhur kita. Dari Jumat ini ke Jumat depan mungkin kita banyak berbuat dosa, dari Jumat kemarin ke Jumat yang besok pagi ini. Jadi salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya itu menghapus dosa. Demikian juga antara salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya itu menghapus dosa. Ya, kafaratun 5 bainahunna. Tapi syaratnya lam selagi tidak tuhsal kabair, dilakukan atau ditenggelamkan dalam dosa besar. Asal tidak dilakukan dosa-dosa besar. Kalau mencium itu dosa kecil, berzina itu dosa besar. Padahal mencium itu pintunya zina. Makanya sampean jangan cium-ciuman terus. Sudah, sekali aja sudah kapok itu. Nanti bisa masuk ke dosa besar. Jadi yang dihapus dengan sholat 5 waktu dan sholat dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya itu hanya dosa-dosa kecil. Dosa korupsi tidak bisa dihapus, dosa mencuri nggak bisa, dosa membunuh orang nggak bisa, dosa berbohong nggak bisa dihapus dengan sholat, dosa berkhianat nggak bisa, ya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Berikutnya lagi. Wa Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah kepadanya, qala, Utsman bin Affan berkata, sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ma min ri'im, tidak ada dari seorang pun muslimin yang muslim. Maksudnya tidak ada seorang muslim pun yang tahduruhu, mendatangi dia, hadir kepadanya, sholatun, suatu sholat, maktubatun, yang diwajibkan. Maksudnya tidak ada seorang muslim pun yang kedatangan waktu sholat fardu, apakah subuh, zuhur, asar atau isya, maghrib, isya, fayuhsinu wudu'aha, lalu dia membaguskan wudunya, wa khusyu'aha, dan dia melakukan khusyuk pada sholatnya itu, wa ruku'aha, dan dia membaguskan khusyuknya dan membaguskan rukuknya, illa, kecuali kanat, adalah kafaratan, atau kecuali jadilah kafaratan, penebus dosa, lima qablaha, kepada apa saja dosa yang sebelumnya dia lakukan, minadz dzunub, dari dosa-dosa itu, malam tu'ta, selagi tidak didatangi, kabiratun, dosa yang besar, selagi dia tidak menjalankan dosa yang besar, wa dzalika dahra kullahu, dan itu sepanjang masa seluruhnya, berlakunya sepanjang masa. Rawahu Muslim. Jadi syarat sholat yang bisa menghapus dosa harus bagus wudunya, harus khusyuk sholatnya, tuh, harus bagus rukuknya. Jangan
Allahu Akbar, ruku ini baru mau ini sudah sami Allah liman hamidah, Rabbana Allahu Akbar, belum Rabbana lakal hamdu belum selesai sudah Allahu Akbar. Imamnya baru sampai ke tanah, baru mau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, imamnya sudah bangun sama Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini bukan sholat ini. Nabi kan pernah melihat ada orang sholatnya kayak gitu, oleh Nabi disuruh ulangi kamu belum sholat. Dia sholat lagi, cepat selesai. Pergi kamu, ulangi lagi sholat sana. Sampai 3 kali disuruh mengulangi. Akhirnya Rasulullah, saya sholatnya bisanya seperti itu. Engkau suruh saya mengulangi, ya saya begitu itu sholatnya. Terus dikasih tahu, kamu kalau sholat jangan begitu. Kamu sholat Allahu Akbar, tenang dulu, baca iftitah pelan-pelan. Terus baca Al-Fatihah bujur-bujur. Ya, baik-baik, benar-benar bacanya. Lafal-lafalnya itu bukan alhamdulillahi rabbil alamin, jangan begitu. Jangan. Jadi yang baik itu bacanya. Rukuknya juga yang baik. Kalau itu dilakukan akan menghapus dosa. Yang berikutnya habis. Sampai sini dulu untuk pagi hari ini. Tata cara salat insya Allah kita lakukan besok pagi. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk pagi hari ini saya sampaikan hadis-hadis Nabi dan sedikit ayat Al-Quran tadi, hanya sebagai pengulangan saja. Dan semoga kita semuanya tetap diberi oleh Allah istiqomah dalam kebaikan dan diberi kesabaran dalam menghadapi hidup yang semakin hari semakin susah rupa-rupanya. Ya, tapi kita mudah-mudahan tidak diberi kesusahan oleh Allah. Biarkan hidup makin susah, tapi kita mohon kepada Allah jangan diberi kesusahan. Ya, diberi Allah kemudahan, diberi Allah keluasan rezeki, diberi oleh Allah kesehatan dan kekuatan, diberi oleh Allah kesabaran, diberi oleh Allah istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.